Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 24 Juli 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan kitab suci hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 8 digambarkan bagaimana akhirnya bangsa terpilih keluar dari perbudakan Mesir, dan Allah mengeraskan hati Firaun dan tentara-tentaranya untuk mengejar mereka. Tentu saja bangsa Israel ketakutan menghadapi kejaran orang-orang Mesir, dan mereka akhirnya menyalahkan Musa dan Tuhan. Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Teruslah berjalan, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering." Dan Allah akan mengeraskan bangsa Mesir terus mengejar orang Israel. Dan nanti Allah akan menampakkan kemuliaannya di hadapan Firaun, kereta, dan orang-orang yang berkuda. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42, Yesus kecewa ketika orang-orang Farisi meminta tanda. Lalu ditegaskan, angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Dan pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya. Sebab orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Pada saat penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada hikmat Salomo. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali berhadapan dengan tantangan, kesulitan yang mengancam kita. Dengan mudah kita melupakan karya-karya Allah. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir karena kuasa Allah, dengan tulah ke-10 semua anak sulung mati, anak sulung Mesir mati, maka Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan berbagai tanda, Allah menunjukkan kuat kuasanya kepada orang Israel. Tapi ketika mereka dikejar oleh Firaun dengan tentara-tentaranya mendekati Laut Merah, mereka ketakutan, lupa bahwa Allah
lebih berkuasa dari manapun juga. Menyalahkan Allah dan Musa. Lalu Allah menunjukkan lagi kuat kuasanya, tanda-tandanya yang menyelamatkan bangsa yang setia. Saudari-saudaraku terkasih, iri, dengki, ketakutan seringkali membuat kita lupa akan campur tangan Allah yang nampak dalam tanda-tandanya. Kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga mereka ingin meninggalkan Yesus dan tidak mau melihat tanda-tanda yang dibuatnya. Maka mereka minta tanda supaya mereka percaya. Itu hanyalah taktik dari orang Farisi dan Taurat untuk menjebak Yesus. Padahal sudah banyak tanda yang dibuat Yesus, membuat mukjizat dengan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada orang yang begitu banyak. Tetapi karena rasa dengki, iri, orang Farisi dan Taurat tetap menolaknya. Maka orang-orang yang menolak tanda-tanda itu akan mendapatkan hukuman, seperti digambarkan bahwa orang-orang Niniwe akan menghukum mereka, dan Ratu Selatan pun akan menghukum angkatan ini. Mata kita dibutakan oleh sikap-sikap kedengkian, iri, sakit hati, dan seterusnya, sehingga mata kita tertutup dan tidak melihat tanda-tanda yang datang dari Allah. Oleh karena itu kita bertanya, bagaimana dengan mata hati kita? Apakah kita dikuasai oleh egoisme, iri, dengki, kemunafikan, keserakahan, sehingga tidak melihat tanda-tanda yang datang dari Allah, mengeluh dan sebagainya? Belajar dari bangsa Israel yang akhirnya selamat dengan menyeberangi Laut Merah, dan orang Israel dengan bebas menyaksikan Firaun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah, harusnya menumbuhkan semangat iman yang baru, yang semakin mendalam dan semakin kuat. Namun nyatanya ego kita, keserakahan kita, keirihatian kita, kedengkian kita menutup mata hati kita untuk melihat dan mengalami tanda-tanda yang datang dari Allah. Maka saya mengajak hari ini kita semua untuk berani meninggalkan sikap-sikap itu dan kemudian datang kepada Allah dengan mensyukuri, mengamini semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah sebagai tanda-tandanya menyertai kita. Maka kita boleh semakin mendalam iman kita atas tanda-tanda itu. Mari kita buka hati kita, mata kita, agar melihat, mengalami, dan benar-benar mensyukuri pengalaman dengan kasih karunia Allah yang dibuat sampai hari ini dengan
tanda-tandanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami lewat tanda-tanda yang tetap kami alami. Namun tak jarang kami kurang melihat tanda-tanda itu karena ego kami, karena kami ingin menang sendiri. Kami dikuasai oleh kejahatan sehingga tidak melihat tanda-tanda itu. Maka bukalah mata hati kami agar senantiasa mengerti, mengenal, memahami, dan mengalami tanda-tanda itu, sehingga kami semakin bersyukur kepadamu dan kami benar-benar mengakui Engkau sebagai Allah dan penyelamat kami. Kuatkanlah hati kami bila kadang iman kami lemah. Dorong kami bila kami macet. Bangun kami bila kami jatuh, agar akhirnya kami berpegang hanya pada kehendak-Mu. Bantulah umat kami yang sakit dengan kesembuhan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan keurai, agar mereka tetap berani menaruh hidup dan harapannya hanya kepadamu. Semoga dengan itu semua akhirnya banyak orang tetap beriman kepadamu meskipun tantangan menghadang. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya mengingatkan, menghimbau, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Cuci tangan sebanyak mungkin dengan pakai sabun dengan air mengalir. Pakai masker, jauhi kerumunan, dosis kedua, dan pola hidup sehat, agar kita terbebas dari mara bahaya, terutama virus corona. Saya masih mengingatkan minggu depan tanggal 29 dan 30 saat perayaan Ekaristi akan ada kisah sambut. Kita akan mendoakan Romo Danar yang akan mendapat tugas yang baru dan menerima purna yang akan ada di paroki kita. Khusus hari Sabtu tanggal 29 Juli setelah misa akan diadakan ramah tamah sederhana pesan-pesan dari Romo Danar dan kula nuwun dari Romo Purna. Harapannya kita semakin mengenal Romo yang baru dan tetap mengenang Romo Danar. Terima kasih untuk segala jerilah panjenengan dalam menggereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga, dan dengan dana, sehingga gereja kita tak bisa ikut terus berpartisipasi dalam karya-karya pastoral. Semoga kita semua semakin mampu menyumbangkan diri kita masing-masing untuk kepentingan gereja. Harapannya gereja benar-benar mendunia, bermasyarakat. Maka mari seraya kita tetap berkontribusi untuk gereja. Kita menyadari tanda-tanda yang datang dari Allah, agar kita semakin peka mengenal dan mengalami tanda-tanda itu.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.